Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Novia Agustina dari kelas 6B dengan NPM 18 10 63 10 590 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 9 semester 2 pada mata pelajaran matematika, yaitu bangun ruang sisi lengkung, bangun tabung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Video ini disusun berdasarkan RPP yang telah saya buat. RPP-nya sebagai berikut ini. Tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam RPP yang telah saya buat yaitu sebagai berikut ini. Maka, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang ada di RPP ini. Sekarang, yuk disimak video pembelajarannya. Sebelum pembelajaran dimulai, diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir online yang telah disediakan di Google Classroom. Linknya sebagai berikut ini. Nah, pada pertemuan kemarin, kita telah membahas bangun ruang sisi datar. Ada yang tahu nggak perbedaan bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung? Perbedaannya yaitu terletak pada bentuk bidang permukaannya. Jika bangun ruang sisi datar, bentuk permukaannya lurus atau datar. Sedangkan jika bangun ruang sisi lengkung, bentuk permukaannya melengkung. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bangun tabung. Apa sih bangun tabung itu? Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai beberapa benda yang berbentuk tabung. Contohnya seperti kaleng minuman, kaleng susu, kaleng cat, kaleng biskuit, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut jika digambarkan secara geometris akan tampak sebagai berikut. Kalian tahu gak jaring-jaring tabung itu seperti apa? Cari tahu bareng-bareng yuk jaring-jaring tabung itu. Perhatikan bangun tabung berikut ini. Jika tabung ini dipotong dengan mengikuti garis putus-putus pada tabung, maka bangun apakah yang didapat pada hasil potongan tabung ini? Yuk, mari kita potong mengikuti garis putus-putus yang telah tertera di tabung ini.
Setelah tabung tersebut dipotong, ternyata menghasilkan bangun lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran pula. Jadi, jaring-jaring tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Rumus luas permukaan tabung dapat diketahui dari jaring-jaring yang telah didapatkan. Nah, jaring-jaringnya sebagai berikut. Dengan diberi nomor pada setiap bangunnya, maka kita dapat menentukan rumus luas permukaan tabung. Rumusnya yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3. Di sini diketahui pada bangun nomor 1 yaitu berbentuk lingkaran, bangun nomor 2 yaitu berbentuk persegi panjang, dan bangun nomor 3 berbentuk lingkaran. Maka dari itu rumusnya luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Karena bangun lingkaran berjumlah 2, maka luas lingkaran kita kalikan dengan 2, yaitu 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Selanjutnya, yaitu 2 dikali pi r kuadrat sebagai luas lingkaran ditambah 2 pi r kali t sebagai luas persegi panjang. Jadi, rumus luas permukaan tabung yaitu 2 pi r dikali r ditambah t. Rumus volume tabung. Untuk mencari rumus volume tabung, kali ini kita menggunakan eksperimen dengan uang koin. Pertama-tama, kumpulkan uang koin 500 sebanyak 12 buah. Lalu, ambil salah satu uang koin tersebut dan tentukan luas permukaannya. Karena uang koinnya berbentuk lingkaran, maka luasnya yaitu pi r kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya, tumpuk 12 uang koin menjadi 1. Tumpukan uang koin tersebut dapat membentuk bangun tabung. Perkirakan volume tabung yang terbentuk dari tumpukan uang koin tersebut. Nah, dari tumpukan 12 uang koin tersebut, maka menghasilkan tinggi. Dan didapatkan volumenya yaitu luas lingkaran dikali tinggi. Lalu, langkah selanjutnya, berdasarkan poin B, tentukan rumus untuk menghitung volume tabung. Maka, kita dapatkan volume tabung yaitu luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan pi r kuadrat dikali t. Setelah kalian menonton video tadi, sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota. Dan kalian bersama kelompoknya masing-masing berdiskusi untuk mengerjakan latihan soal yang telah kakak buat. Setiap anggotanya harus berpartisipasi aktif dalam diskusi ya. Dan berikut ini soal yang telah kakak buat. Soal yang kakak buat berjumlah 3 butir, seputar tentang materi luas permukaan tabung dan volume tabung. Sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi ya. Lalu, setelah berdiskusi mengerjakan latihan soal, setiap perwakilan kelompok akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas.
Dan untuk kelompok lainnya, diharap untuk memperhatikan temannya yang sedang memaparkan hasil diskusi dan memberikan tanggapan berupa kritik ataupun saran. Untuk pemaparan hasil diskusi, dimulai dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bagus dalam memaparkan hasil diskusinya. Sekarang, masih ada yang belum paham tentang luas permukaan dan volume tabung? Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah paham ya. Kira-kira ada yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tidak? Coba yang bisa acungkan tangan. Ya, boleh dari kelompok 3, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. 2 buah lingkaran itu digunakan sebagai alas dan tutup tabung, sedangkan persegi panjang digunakan sebagai selimut tabung. Banyak sekali contoh dari tabung yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada kaleng susu, kaleng minuman, kaleng biskuit, celengan, dan lain sebagainya. Untuk rumus luas permukaan tabung, rumusnya yaitu 2πr dikali R ditambah P. Sedangkan untuk rumus volume tabung, rumusnya yaitu PR kuadrat dikali T. Kakak rasa pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini ya. Semoga pembelajaran yang telah kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Penilaian atau asesmen yang saya gunakan untuk pembelajaran yaitu ada penilaian pengetahuan, yaitu seperti berikut. Lalu ada penilaian keterampilan, yaitu sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada penilaian sikap, yaitu seperti berikut. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.